هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. Bismillah, nasihat teruntuk kita yang sedang futar dalam mempelajari ilmu agama. Ada satu ayat yang semoga ayat ini bisa menjadi motivasi bagi kita untuk mempelajari ilmu agama. Allah mengatakan di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyebutkan di dalam bait syairnya, "Ta'allam falaisal mar'u yuladu 'aliman." Belajarlah karena seseorang itu tidak ada yang dilahirkan dalam keadaan berilmu. Wa laisa akhu 'ilmin kaman huwa jahil. Dan tentunya berbeda antara orang yang berilmu dengan orang yang jahil. Maka jadikanlah motivasi terbesar kita untuk mempelajari ilmu agama ini adalah mengangkat kebodohan yang ada pada diri kita, terutama kebodohan atau ketidaktahuan kita terhadap ilmu agama ini. Kenapa? Karena ilmu agama adalah ilmu akhirat yang bisa menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Bismillah, bagaimana solusi agar iman itu tidak naik dan turun? Hal yang perlu kita perhatikan bersama bahwasanya di antara salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah berkaitan dengan iman adalah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dengan melakukan ketaatan dan bisa berkurang dikarenakan melakukan kemaksiatan. Maka konsepnya adalah ketika kita ingin menstabilkan iman kita, maka kita senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini hal yang sangat sulit kalau misalkan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri tanpa adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berdoa, "Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala taatik." Wahai zat yang memalingkan hati, palingkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Bismillah, berikut adab-adab ketika berdoa. Yang pertama, ketika kita berdoa jangan sampai kita tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil dari apa yang kita panjatkan. Maksudnya adalah ketika kita berdoa jangan sampai kita mengatakan aku sudah banyak berdoa namun tidak dikabulkan juga. Kemudian yang kedua, menghadirkan hati ketika berdoa. Kemudian yang ketiga, jangan lupa ketika kita berdoa hendaknya kita memulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolat atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barulah kita berdoa meminta apa yang kita butuhkan. Kemudian yang terakhir adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan, karena ini adalah salah satu di antara adab ketika berdoa. Nah, bagi antum yang mengetahui adab-adab dalam berdoa yang lainnya bisa tuliskan di kolom komentar. Barakallahu fikum. Bismillah, mana yang lebih utama antara pergi menuntut ilmu atau berbakti kepada kedua orang tua? Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Asy-Syinkiti itu menyebutkan hal ini tergantung kepada kondisinya. Kalau misalkan dia pergi menuntut ilmu atau mempelajari suatu ilmu yang sifatnya wajib untuk dipelajari bagi setiap orang, maka mengedepankan untuk pergi menuntut ilmu itu lebih utama. Namun kalau misalkan dia pergi menuntut ilmu atau mempelajari suatu ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka mengedepankan untuk berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Bismillah, jika seseorang ingin bertaubat tapi takut mengulangi dosa yang sama, kita perlu merenungi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata." Setiap anak Adam pasti melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat. Maka jangan sampai kita meremehkan orang yang bermaksiat kemudian bertaubat, orang yang bermaksiat kemudian bertaubat. Jangan sampai kita meremehkan mereka. Karena di antara salah satu ciri orang yang bertakwa adalah ketika dia melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, dia langsung mengingat Allah dan beristighfar sebagaimana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-135. Namun jangan sampai ini jadi acuan bahwa
oh kita manusia biasa, ya sudah kita bermaksiat saja karena kita selalu melakukan kesalahan. Tidak seperti ini. Karena di antara salah satu tanda taubat nasuha atau taubat yang sebenarnya adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.